Halo para trader, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan sangat baik. Jadi teman-teman, di video kali ini saya tidak akan menjelaskan strategi apapun kepada kalian. Saya juga tidak akan memberitahu kalian tentang setup trading, dan saya juga tidak akan membahas pola candlestick apapun. Saya hanya akan mengajarkan kalian bagaimana cara menganalisis pasar secara live, yaitu bagaimana kalian bisa menganalisis pasar secara langsung. Dan secara pribadi, saya akan membagikan kepada kalian bagaimana saya menganalisis pasar secara live. Saya ingin setelah menonton video ini, sudut pandang kalian dalam melihat pasar bisa berubah. Menurut saya, para pemula atau trader baru pasti pernah mengalami hal ini. Setiap kali mereka membuka chart pasar, mereka merasa bingung, bahkan pusing melihat chart tersebut. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang dilakukan pasar. Oke, dan tren apa yang sedang terjadi. Kalau kalian pernah mengalaminya, kalian bisa tulis di kolom komentar apakah kalian setuju dengan saya atau tidak. Dan pada saat seperti itu, biasanya para trader baru atau pemula mulai melakukan hal yang salah. Mereka tidak tahu arah tren, tapi demi mengejar pertumbuhan modal, mereka malah memaksakan diri masuk ke sembarang posisi, dan akhirnya mengalami kerugian dalam trading. Akhirnya, modal mereka pun habis begitu saja. Jadi saya ingin setelah kalian menonton video ini, semua keraguan kalian bisa terjawab dan kalian juga bisa menghasilkan profit dengan cara yang benar, dengan logika. Karena banyak orang bahkan tidak tahu, meskipun trading mereka menang, mereka berpikir setiap kali trading pasti akan menang. Padahal mereka sama sekali tidak paham logikanya. Itulah alasan saya membuat video ini. Jadi tonton videonya sampai habis. Dan jika kalian ingin bergabung di channel Telegram saya, silakan juga join ke channel Telegram. Linknya akan kalian temukan di kotak deskripsi, oke? Baiklah, jadi mari kita mulai videonya dan sekarang kalian bisa lihat di sini semua pair yang seperti biasa, pair asli yang bisa kalian lihat. Salah satunya sudah saya buka, yang sudah saya analisis juga, dan saya sudah mencoba membuat sebuah zona. Zona itu telah ditembus oleh pasar dan sekarang pasar sedang melakukan konsolidasi. Saat ini pasar berada di area konsolidasi. Jadi, setiap kali kalian membuka chart pasar, apa yang harus kalian lakukan pertama kali? Ketika kalian menganalisis khususnya pasar. Jadi, yang saya lakukan pertama kali adalah membuka chart dan melihat tren pasar. Jika tren pasar terlihat jelas bagi saya, maka saya bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian tidak bisa memahami tren mana yang sedang berlangsung, seperti yang terjadi di sini, sampai di titik ini saya tahu pasar sedang dalam tren naik, dan sampai di sini saya tahu pasar sedang dalam tren turun. Sekarang pasar sedang dalam tren naik dari sini, dan sedang melakukan konsolidasi. Jadi, dari sini saya tahu bahwa pasar telah memasuki tren naik dan sedang berkonsolidasi di dalam zona. Tetapi jika belum paham atau masih baru, perbesar time frame untuk cek. Di time frame 5 menit, terlihat pasar sedang tren naik. Jika saya ubah ke time frame 30 menit, pasar sedang tren turun. Di time frame 1 jam pun, pasar juga terlihat sedang tren turun. Jadi sudah jelas pasar akan tetap turun dari sini, tapi pasar seolah berpura-pura bahwa ia masih akan tetap berada dalam tren naik, oke? Jadi sekarang tugas kita apa? Pertama-tama, tugas kita adalah mengamati channel ini karena analisis sudah kita lakukan, kita sudah membuat zona di sini, oke? Dan juga garis horizontal ini. Jadi sekarang kita akan menunggu di sini, mengamati, dan bersabar, lalu kita lihat bagaimana pengamatan terhadap candle yang sedang terbentuk saat ini. Informasinya seperti apa? Jadi, tinggal beberapa detik lagi sebelum candle ini ditutup, lalu kita akan memutuskan apakah kita harus mengambil posisi di channel berikutnya atau tidak. Jadi menurut saya, karena pasar telah membentuk 3 candle hijau di sini, seharusnya sekarang muncul 1 candle merah. Jadi, kalau saya lihat 1 detik. Oke, jadi saya sudah menempatkan trade naik dari sini, dan kamu mungkin bertanya kenapa saya menempatkan trade naik dari sini, padahal tadi saya bilang seharusnya menempatkan trade turun, trade merah. Tapi coba perhatikan logikanya baik-baik, lihat pasar dengan seksama, kamu pasti akan mengerti sendiri tanpa saya harus menjelaskan. Pertama-tama, lihat dulu apa yang terjadi di pasar dari sini. Tekanan penjual sangat rendah ya, karena tekanan penjual yang rendah setiap kali
Jenis candle seperti ini terbentuk. Setiap kali pasar membentuk candle seperti ini, dan 3 candle seperti ini terbentuk seperti hammer candle. Lihat ekornya yang panjang, lalu di sini ada candle hijau seperti hammer, lalu di sini juga. Jadi dari sini saya sudah jelas bahwa pasar akan membentuk satu candle hijau lagi. Itulah sebabnya saya menempatkan trade naik dari sini, dan level ini akan segera breakout. Seperti level ini akan ditembus dan pasar akan naik seperti yang bisa Anda lihat. Pasar memang sedang naik, baiklah. Jadi, apa yang dilakukan pasar sekarang? Anda bisa lihat perdagangan kita di pasar jelas merupakan perdagangan ITM. Oke, apa yang dilakukan pasar? Pasar benar-benar naik sampai ke sini. Benar-benar. Untuk menakut-nakuti kita, pasar tiba-tiba naik sampai ke sini. Itu adalah jebakan, karena Anda semua juga tahu pasar memang berusaha menjebak. Pasar memang mencoba untuk menjebak. Untuk menakut-nakuti kita ya, tapi pasar tidak. Jadi, apa yang dilakukan pasar? Pasar membentuk satu candle hijau dengan ekor panjang seperti itu. Begitu. Jadi bisa dilihat, ini jelas trading item. Pasar membentuk candle hijau di sini. Seringkali pasar tidak selalu sesuai dugaan dan bahkan bisa memasang jebakan untuk menakut-nakuti kita. Jadi kita pasang trading pertama kita di sini, lalu kita akan segera tinggalkan aset ini. Dan sekarang kita akan cek di set kedua. Jadi kalian bisa lihat, pertama-tama saya akan mencari aset terbaik dari sini yang menurut saya cocok ya. Kita akan buka dan cek setiap aset satu persatu. Saya merasa aset ini cukup bagus menurut saya, EURJPY, tapi tetap saja saya akan cek aset lain juga dari sini. Kalian juga sebaiknya buka dan cek semua aset satu persatu. Jadi, dari sini kalian bisa lihat dengan jelas bahwa pasar tiba-tiba masuk ke tren turun, benar-benar masuk ke tren. Tapi sekarang dari sini kita bisa lihat lagi pasar mulai menunjukkan tren naik. Tapi di sini kita tidak akan melakukan trading, kita buka saja EURJPY dan kita analisis pasar. Untuk analisis, pertama-tama saya akan menggunakan rectangle, karena kalian juga harus tahu cara menggunakan rectangle. Menggunakan garis horizontal saja tidak cukup. Oke, jadi kita hanya akan menandai area di mana kita akan melakukan trading saat ini. Hanya itu yang akan kita analisis. Tidak perlu menganalisis data sebelumnya. Seperti itu. Saya sudah menandai area ini, saya benar-benar menandai bagian yang sedang berlangsung ya. Sekarang, apa logika menggunakan persegi panjang? Jadi setiap kali Anda menempatkan persegi panjang, Anda bisa melakukan dua hal dengan persegi panjang. Pertama, Anda bisa membuat channel dengan persegi panjang seperti ini dan Anda juga bisa menggambar level support dan resistance dengan persegi panjang. Nanti saya akan tunjukkan itu kepada kalian. Jika saya bisa melihatnya dengan jelas, saya akan tunjukkan kepada kalian. Sekarang, apa tugas kita? Kita harus mengamati candle ini karena jika Anda tidak mengamati candle, bisa jadi Anda masuk posisi secara salah. Anda bisa menempatkan trade yang salah dan akhirnya mengalami kerugian. Oke, jadi kita akan mengamati. Pertama-tama, mari kita lihat channel ini dan lihat bagaimana hasilnya. Sebenarnya hanya beberapa detik saja, dan menurut saya, pasar dari sini akan lihat trennya. Kita ikuti tren, tapi jika muncul candle merah, warnanya bisa tiba-tiba berubah. Jika jadi candle hijau, perhatikan candle yang terbentuk, baru setelah itu kita open posisi. Jadi teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya sudah menempatkan trade turun dan kenapa saya menempatkan trade turun. Kalian pasti bisa melihat dengan jelas bahwa pasar sudah membentuk cukup banyak candle hijau di sini. Oke. Sekarang pasar tidak akan membentuk candle hijau lagi dari sini. Mungkin setelah candle ini akan terbentuk, tapi untuk saat ini saya tahu bahwa candle merah akan terbentuk dari sini. Jadi, jika kalian lihat dengan jelas dari sini, kalian akan melihat bahwa channel yang kita buat, pasar akan tetap berada di dalam channel ini. Bisa saja pasar menembus ke bawah karena tekanan jual sangat rendah, dan jika kalian lihat sebelumnya juga, kalian bisa melihat pasar. Ini adalah break of structure, oke, lalu naik lagi di atasnya, lalu turun lagi di sini, lalu dari sini terjadi break of structure lagi. Jika saya tunjukkan garis aslinya kepada kalian. 1 detik seperti ini, saya ambil satu garis di sini, lalu saya clone, lalu saya tandai di sini, dan saya letakkan di sini. Dan ini akan kita clone lagi.
Oke, jadi trading kita jelas merupakan trading ITM. Kalian bisa lihat ini adalah trading kedua kita yang juga merupakan trading ITM. Sekarang, apa logiknya? Jika kalian lihat sebelumnya, kalian akan paham bahwa dari sini pasar sedang dalam tren naik, lalu di sini terjadi break, di sini terjadi breakout. Sekarang kita bisa menyebutnya sebagai break of structure. Jadi di sini terjadi break of structure pada pasar kita karena terjadi break secara tiba-tiba. Lalu pasar turun dan kemudian saat naik lagi terjadi break of structure-nya. Lalu dari sini turun lagi terjadi break of structure. Sekarang kalian pasti sudah paham sebelumnya di sini juga terjadi hal yang sama. Itulah kenapa saya membuat channel di sini. Dan sekali lagi pasar membentuk sebuah candle merah, yaitu candle yang ini. Oke? Jadi menurut saya untuk hari ini sudah cukup. Tapi kalau saya mendapat kesempatan untuk melakukan trade terakhir di sini, saya akan lakukan. Tapi untuk itu pertama-tama saya akan mengurangi jumlah modal saya di sini. Kita jadikan 10% saja dari modal kita karena profit kita hari ini sudah cukup banyak. Jadi menurut saya bagian ini cukup bagus. Jadi kita bisa menganalisisnya. Pertama untuk menganalisisnya kita perlu mengambil garis aslinya di sini. Oke? Pertama, kita akan menandai level sebelumnya. Tidak perlu terburu-buru. Kita akan melakukan perdagangan dengan santai. Mendapatkan keuntungan bukanlah hal yang terpenting. Memahami konsepnya sangat penting, karena kecuali Anda memahami logika dan konsepnya, Anda tidak akan mengerti mengapa perdagangan dilakukan atau mengapa perdagangan tersebut menang. Baik, jadi saya ingin semua konsep kalian benar-benar jelas dan kalian juga memahami logiknya. Jadi, setiap kali harus menandai level, pertama-tama tandai level-levelnya dengan benar karena ini sangat penting. Di sini saya sudah menggambar 3 level. Kalian bisa lihat di sini saya telah menempatkan garis horizontal. Jika kalian bisa melihat dengan jelas, dari sini saya telah menandai level tertingginya. Saya belum menandai high saat ini. Ini adalah high sebelumnya kita, kalian juga bisa melihatnya, lalu dari sini saya menandai bagian tengahnya. Saya menandai body dari candle-candle ini ya, saya mencoba menandai bodinya, lalu dari sini saya menandai level supportnya. Nah, ini adalah level support kita karena pasar beberapa kali mengambil support dari sini. Di sini ada ruang yang kosong, di sini ada gap seperti itu. Lalu pasar rebound, naik dan rebound lagi. Support ini ditembus, naik, lalu rebound kembali. Sekarang konsolidasi dan tampak akan tren turun, jadi kita open posisi sell dari sini. Jadi pertama-tama saya akan mengamati dulu, setelah itu saya akan melakukan trading. Jadi dengan melihat tren, saya sudah paham apa yang sedang terjadi di sini, itulah sebabnya saya akan melakukan trading sell dari sini. Baiklah. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini saya sudah melakukan trading sell, tapi saya merasa mungkin trading ini akan sedikit memberikan masalah, tapi saya yakin ini masih akan tetap ITM. Mari kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Oke? Seperti yang saya pikirkan, memang terjadi seperti itu. Ada 1% di pikiran saya bahwa mungkin kita akan menghadapi sedikit masalah dengan trading ini, tapi ternyata tidak. Trading kita benar-benar ITM karena kita menggunakan logika. Apa logikanya? Kalau saya jelaskan logikanya ke kalian, nanti akan saya jelaskan setelah trading ini menang dulu, ya. Sekarang kita akan bersabar di sini. Dan hanya beberapa detik lagi menuju penutupan seperti yang bisa kalian lihat. Baiklah. Jadi kalian bisa lihat trade ketiga kita juga ITM. Seperti yang kalian lihat saya tunjukkan dari sini. Ini adalah trade ketiga kita di aset ini, oke? Dan itu juga merupakan trade ITM kita. Jadi, apa logika kita melakukan trade di sini? Saya sudah menganalisis market ini dari level sebelumnya dan menandai level-level rendah sebelumnya. Ini sangat membantu memahami tren. Itulah alasan mengapa saya melakukan entry di sini. Hasilnya ITM dan kalian bisa lihat profitnya sudah sangat bagus.
Jadi kenapa kita melakukan trade di sini? Di sini saya melakukan trade dengan memperhatikan level resistance dan saya melihat level resistance di sini, lalu saya melakukan trade. Dan jika kalian ingin bagian kedua dari video ini, di mana kalian ingin mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang analisis market atau analisis chart, saya juga bisa membuatkan bagian keduanya untuk kalian, tapi kalian harus berkomentar dulu. Oke. Jadi saya harap kalian mengerti video ini. Jika kalian belum bergabung di channel Telegram, kalian juga bisa join channel Telegram saya. Linknya ada di Telegram saya. Kalian bisa menemukan linknya di kotak pertanyaan. Jadi, sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman.